Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya di vlog ketiga kali ini. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari sumber media pembelajaran, yaitu kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini terjadi pemindahan informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Lalu, bagaimana sih proses komunikasi dalam konteks belajar ini? Jadi, yang pertama itu pesan, kemudian dari pesan tersebut ada sebuah media. Kemudian terdapat penerima pesan. Dari penerima pesan ini terdapat tujuan, di mana tujuan tersebut diperoleh sebagai hasil belajar. Nah, yang pertama pengertian media. Media merupakan segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Nah, sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bisa bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga mendorong terjadinya belajar pada diri peserta didik. Lalu, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Kemudian, yang ketiga, nilai media pembelajaran. Nah, yang pertama, media tersebut dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Media juga dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Media juga dapat menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat, serta membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik, membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar, mengontrol kecepatan belajar peserta didik, dan yang terakhir, dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, pastinya siswa akan lebih tertarik dan lebih berminat, sehingga memunculkan motivasi siswa dalam belajar, serta belajar siswa juga lebih produktif karena menggunakan media pembelajaran tadi. Selain itu, bahan pengajarannya juga lebih jelas maknanya, sehingga dapat dipahami oleh para siswa. Kemudian pengajarannya juga lebih bersifat langsung karena menggunakan metode yang lebih bervariasi. Jadi tidak hanya semata-mata melalui komunikasi secara verbal. Selain itu juga siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. Klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis, yaitu ada media auditif atau media yang hanya bisa mengandalkan kemampuan suara saja. Jadi media auditif ini hanya bisa didengar. Contohnya melalui radio, CD, dan piringan hitam. Kedua, ada media visual. Media visual ini media yang bisa dilihat menggunakan indera penglihatan kita atau mata. Contohnya film strip atau film rangkai, slides atau film bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang ketiga, media audiovisual.
Media audiovisual ini media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, dibagi menjadi dua jenis. Ada audiovisual diam dan ada audiovisual gerak. Audiovisual diam ini media yang menampilkan suara dan gambar yang diam. Contohnya film bingkai suara dan film merangkai suara. Sedangkan audiovisual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya film dan beberapa contoh drama ataupun sinetron. Selanjutnya, media berdasarkan teknik pemakaian. Ada dua, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Kemudian media berdasarkan daya jangkau ada 3. Yang pertama, daya jangkau serentak. Kedua, daya jangkau terbatas. Dan yang ketiga, dimanfaatkan secara individual. Aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar berupa software yang dapat digunakan untuk presentasi. Yang pertama ada bersifat multimedia. Nah, bersifat multimedia ini memuat unsur-unsur yang lengkap, meliputi teks, animasi, gambar, audio, baik sebagian atau gabungan dari semua unsur tadi. Yang kedua bersifat hyperlink. Nah, ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain, baik dalam satu file maupun antar file. Sebuah media sebagai sumber belajar. Nah, Saripudin dan Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu manusia. Kemudian yang kedua, buku atau perpustakaan. Yang ketiga, media massa. Yang keempat, alam lingkungan. Dan yang kelima, media pendidikan. Kemudian, prinsip-prinsip pemilihan media. Ada tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, dan alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Yang terakhir, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran, diantaranya objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, dan keefektifan dan efisiensi penggunaan. Selanjutnya, kriteria pemilihan dalam media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan seorang guru dalam menggunakannya. Kelima, tersedianya waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, sekian dulu vlog ketiga dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.